Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aski Awalia Al-Fajr, Sekaria Divanur, dan Sheila Aulia Sagita ingin mempresentasikan kasus aktif COVID-19 daerah Bali bulan Juni sampai dengan Juli. Materi pertama akan dibawakan dengan saya sendiri, yaitu Sekaria Divanur. Ini adalah data positif COVID-19. Dan ini adalah data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Lalu menentukan jangkauan. Rumusnya, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimumnya 114 dan nilai minimumnya 3. Jadi 114 dikurang 3. Hasilnya 111. Kemudian lanjut ke menentukan banyak kasus positif. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N itu apa? N adalah banyaknya data. 1 ditambah 3,3 log 61. Kenapa bisa 61? Karena banyaknya data adalah 61. Hasilnya 1 ditambah 3,3 log 61 itu sama dengan 1,785. Dan hasilnya adalah 6,8905. Dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya menentukan masa COVID. Rumusnya jangkauan per banyak kasus positif. Tadi hasil jangkauannya adalah 111 dan hasil banyak kasus positifnya adalah 7. Jadi 111 per 7 hasilnya 15,857. Kita bulatkan menjadi 16. Lalu panjang interval kasus COVID. Ini didapat dari angka 3, didapat dari kasus aktif positif di sini. Lalu 16-1 didapat dari mana? 16-nya itu didapat dari masa COVID. Hasilnya adalah 18. Lalu mengapa di bawahnya menjadi 19? Karena kita hitung dari angka dari sesudah hasil yang di atas. Begitu seterusnya sampai ketemu hasil akhirnya yang mendekati hasil maksimal datanya, yaitu 114. Bisa lebih, misalnya 115, 16, tetapi tidak boleh kurang. Selanjutnya adalah histogram kasus COVID-19. Dan ini adalah penggambaran histogramnya. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan di sini, seharusnya 3-18. Selanjutnya menentukan mean atau rata-rata. Rumusnya sigma Fi dikali Xi per sigma F. Sigma Fi didapat dari kolom pertama di kolom frekuensi, yaitu 7. Dan 10,5 didapat dari kolom pertama pada kasus aktif COVID, yaitu 3 ditambah 18 dibagi 2. Dan hasilnya 10,5. Begitu pula selanjutnya sampai kolom terakhir. Lalu kita jumlahkan semuanya dan dibagi sigma F. Sigma F adalah banyaknya data, yaitu 61. Lalu hasilnya adalah 2912,5 dibagi 61. Hasil akhirnya adalah 47,74. Selanjutnya menentukan median atau nilai tengah. Pertama-tama kita harus menghitung letak kelas mediannya. Rumusnya sigma F per 2. Sigma F itu adalah banyaknya kelas, yaitu 61 per 2. Hasilnya adalah 30,5 dan kita bulatkan menjadi 31. Lalu kita cari di kolom sini mana yang mendekati angka 31, yaitu di kolom baris nomor 3, 37. Berarti ini dia adalah letak kelas mediannya pada kolom ketiga. Lalu kita masuk ke rumus mediannya, yaitu TB plus buka kurung N per 2 dikurang FK per F tutup kurung dikali P. TB-nya didapat dari mana? Karena tadi kelas mediannya ada di kolom nomor 3, jadi TB didapat dari 35 dikurang 0,5, yaitu hasilnya 34,5. Ditambah N. N itu adalah banyaknya data COVID, yaitu 61 per 2. Dikurang FK.
FK-nya itu didapat dari mana? Karena tadi hasil letak kelas mediannya adalah 31, lalu di kotak ini yang mendekati 31 adalah angka 37, maka didapat FK-nya adalah kelas sebelum hasil letak median, yaitu 20. Jadi FK-nya adalah 20 per F. F-nya didapat dari frekuensi letak kelas median di sini. Jadi F-nya adalah 17. Tutup kurung dikali P. P didapat dari mana? Didapat dari kolom nomor 1 kasus aktif COVID, yaitu 3 sampai 18. Selanjutnya kita hitung dari angka 3 sampai 18 ada berapa? 3, 4, 5, 6, sampai 18 kita dapat hasilnya ada 16. Maka P-nya adalah 16. Hasilnya 34,5 ditambah 31. 31 dapat dari mana? 31 dapat dari 61 per 2. Hasilnya 30,5. Kita bulatkan menjadi 31. Dikurang 20 per 17 dikali 16. Sama dengan 34,5 ditambah 11 per 17 dikali 16. Sama dengan 34,5 ditambah 10,35. Hasilnya adalah 44,85. Selanjutnya, menentukan rumus modus data berkelompok atau data yang sering muncul. Rumusnya MO sama dengan TB plus buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. TB-nya didapat sama caranya seperti cara sebelumnya. 35 dikurang 0,5 kita dapatkan hasilnya 34,5. Ditambah D1-nya 4. Karena tadi kelasnya ada di sini, maka 4 itu didapat dari 17 dikurang kelas sebelumnya, yaitu 13. 17 dikurang 13 hasilnya 4. Per D1, D1-nya sama, 4 juga. Plus D2. D2-nya itu 17 dikurang kelas sesudahnya adalah 13. Maka 17 dikurang 13 sama hasilnya 4. Dikali P. P-nya itu dari sama kayak di materi sebelumnya. Dari kita hitung 3 sampai 18. Hasilnya adalah 16. Dan dihitung hasilnya 34,5 ditambah 4 per 8 dikali 16. Lalu hasilnya 34,5 ditambah 8. Hasilnya adalah 42,5. Dan kita bulatkan menjadi 43. Demikian materi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia Awalia Al-Fajr. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang kuartil. Bisa kita lihat tabel dan rumus kuartil. Kuartil sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 dikali N banyak kelas dikurang FK frekuensi kumulatif dikurang F frekuensi dikali P panjang kelas. Nah, Q1. Kita di sini akan mencari kuartil pertama. Kuartil pertama yaitu I-nya kita ganti jadi 1 karena di sini kita mencari kuartil pertama jadi 1 per 4 dikali N banyak kelas 61. Hasilnya 15,25. Nah, selanjutnya kuartil pertama sama dengan karena kuartil pertama di paling atas, kita mencari paling atas, jadi 3 tepi bawahnya ini nih 3 dikurang 0,5 hasilnya 2,5 ditambah I per 4 itu I per 4 dari hasil ini 15,25 dikurang 0. 0 itu karena di sini frekuensi kumulatif itu sebelum frekuensi kumulatif di kelas kuartil paling kita ambil paling atas kan tidak ada jadinya 0. Jadi 15,25 dikurang 0 per dibagi frekuensi dalam kelas kuartil. Frekuensi dalam kelas kuartil 7. Jadi dibagi 7 dikali panjang kelasnya 16. Hasilnya 2,5 ditambah 15,25 dikurang 0 dibagi 7. Hasilnya 2,18. Jadi 2,5 ditambah 2,18 dikali panjang kelas 16 sama dengan 2,5 ditambah 34,88 sama dengan 37,38. Kedua, kita akan mencari kuartil kedua.
kuartil kedua adalah I-nya kita ganti menjadi 2. 2/4 dikali banyak kelas. 61 sama dengan 30,5. Kita cari di dalam kelas, tabel dalam kelasnya, angka yang mendekati 30,5, yaitu yang ini. Yang ini ya, yang dilingkarin 37, 17, 35, kurang 50. Nah, kita masukin angkanya, kita cari yang ini tepi bawahnya, ini tepi bawahnya 35 dikurang 0,5 hasilnya 34,5 ditambah I/4N yaitu 30,5 dikurang frekuensi kumulatif. Sebelum frekuensi kumulatif di dalam kelas kuartil adalah yang ini, 20. Jadi 34,5 ditambah 30,5 dikurang sebelum frekuensi kumulatif kelas kuartil 20 dibagi frekuensi kelas kuartil 17 dibagi frekuensi kelas kuartil 17 dikali panjang kelasnya 16 sama dengan 34,5 ditambah 0,61 dari hasil 30,5 dikurang 20 dibagi 17 hasilnya 0,61 dikali 16 panjang kelas sama dengan 34,5 ditambah 0,61 dikali 16 sama dengan 9,76. Jadi 34,5 ditambah 9,76 44,26. Ini hasil kuartil kedua. Selanjutnya kuartil ketiga. Kita masukkan lagi rumusnya I/4N sama dengan I-nya kita ganti jadi 3 karena kita akan mencari kuartil ketiga. Jadi 3/4 dikali N banyak kelas. Nah, itu 61 sama dengan 45,75. Kita masukkan, kita cari 45,75 di tabel kelas kuartil ini. Yang mendekati 45,75 yang mana? Yang ini, 57, 83 sampai 98, 4, 57. Yang ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya 82,5 ditambah 45,75 dikurang sebelum frekuensi kumulatif data kuartil yaitu 52 sebelum frekuensi kumulatif tabel kuartil dalam kelas yaitu yang ini 52 dikurang 52 dibagi frekuensi dalam kelas kuartil yaitu 4. Nah, ini dikali panjang kelas 16. Jadi 82,5 ditambah 45,75 dikurang 52 dibagi 4 hasilnya minus 1,5625 dikali panjang kelas 16 sama dengan 82,5 ditambah hasil minus 1,5624 dibagi 16 adalah minus 25. Jadi 82,5 ditambah minus 25 sama dengan 57,5. Lanjut, setelahnya kita akan mencari desil dan persentil. Bisa kita lihat rumusnya di sini, rumus persentil yaitu tepi bawah ditambah I/100 kali banyak kelas dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Rumus desil, tepi bawah ditambah I/10 dikali banyak kelas dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Bisa kita lihat bedanya rumus persentil dan desil, yaitu bedanya di bapernya. Kalau persentil tuh I/100, kalau desil itu I/10. Lanjut. Pertama kita akan menghitung desil data kelompok. Di sini saya masukin desil kelima. Nah, desil kelima adalah sama dengan I-nya ini kita ubah jadi 5 karena di sini yang dicari desil kelima. Jadi 5/10 dikali N. Ini perkalian ya guys, ini kali. Jadi 5/10 dikali N sama dengan 5/10 dikali banyak kelas. Banyak kelasnya 61 sama dengan 30,5. Sudah ketemu I/10 N-nya. Kita masukkan rumusnya sekarang. Nah, rumusnya 30,5 kita cari di tabel kelas desil. Yang mendekati 30,5 adalah yang ini. Yang ini yang mendekati 37, 17, 35 sampai 50. Nah, kita masukin angkanya. Tepi bawahnya ini 35, tepi bawahnya ini 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5 ditambah I/10N-nya. I/10N-nya itu yang ini
5/10 dikali 61 yaitu 30,5 dikurang data frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 20. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 20. 30,5 dikurang 20 dibagi frekuensi kelas desil yaitu 17 di sini. 17 dikali panjang kelas 16 sama dengan 34,5 ditambah 30,5 dikurang 20 dibagi 17 sama dengan 0,61 dikali 16 sama dengan 34,5 ditambah 9,76 sama dengan 44,26. Selanjutnya kita akan menghitung presentil. Kita di sini mencarinya tentang presentil ke-20 ya guys. Kita lihat sini rumus presentil data kelompoknya, tepi bawah ditambah I/100 banyak data dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Kita hitung ininya dulu, I/100 dikali banyak kelas. P20 presentil 20 sama dengan I-nya ini kita ganti 20 karena kita akan mencari presentil ke-20. Nah, jadi 20/100 dikali N dikali banyak datanya. Dikali banyak datanya sama dengan 20/100 dikali banyak datanya 61 sama dengan 12,2. Kita lihat di tabelnya 12,2. Yang mendekati 12,2 yaitu yang ini. 19 sampai 34, 13, 20. Kita masukkan rumusnya. Di bawahnya ini 19 dikurang 0,5 hasilnya 18,5 ditambah I/100N yang tadi sudah kita hitung ditambah 20/100 dikali 61 sama dengan 12,2 ditambah 12,2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum data presentil. Frekuensi kumulatif sebelum data presentil yaitu 7. Berarti kita dikurang 7. Jadi 18,5 ditambah 12,2 dikurang 7 dibagi frekuensi kelas persentil. Frekuensi kelas persentil itu 13. Di sini ya. 13 dibagi 13 dikali panjang kelas 16 sama dengan 18,5 ditambah 12,2 dikurang 7 dibagi 13 hasilnya 0,4 dikali 16 sama dengan 18,5 ditambah 0,4 dikali 16 sama dengan 6,4. Jadi hasilnya 18,5 ditambah 6,4 sama dengan 24,9. Materi selanjutnya yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi atau ragam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Sheila Aulia Sagita. Pertama, simpangan rata-rata data kelompok. Rumusnya adalah SR sama dengan 1/N sigma FI tanda mutlak XI min X bar tanda mutlak, di mana I sama dengan 1 sampai K. Lalu, cara mencarinya yaitu kita menentukan dulu frekuensinya dan nilai tengahnya. Di sini sudah didapati frekuensi dan nilai tengah. Lalu kita mencari FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Caranya yaitu dari kasus aktif COVID pertama ada 3 sampai 18. Frekuensinya yaitu 7 dan nilai tengahnya adalah 10,5. Jadi 7 dikali 10,5 sama dengan 73,5. Lalu di bawahnya kasus aktif COVID-19 sampai 34 dengan frekuensi 13 dan nilai tengahnya 26,5. Jadi 13 dikali 26,5 yaitu 344,5. Lalu bawahnya 35 sampai 50 dengan frekuensi 17 dan nilai tengahnya yaitu 42,5. Lalu 17 dikali 42,5 yaitu 722,5. Bawahnya 51 sampai 66 dengan frekuensi 13 dan nilai tengahnya 58,5. Jadi 13 dikali 58,5 adalah 760,5. Bawahnya 67 sampai 82 dengan frekuensi 3 dan nilai tengahnya 74,5. Lalu 3 dikali 74,5 dan hasilnya adalah 223,5. Di bawahnya 83 sampai 98 dengan frekuensi 4 dan nilai tengahnya 90,5.
Jadi 4 dikali 90,5 sama dengan 362. Bawahnya 99 sampai 114 dengan frekuensi 4 dan nilai tengahnya 106,5. 4 dikali 106,5 hasilnya adalah 426. Lalu kita jumlahkan frekuensinya 7 ditambah 13, ditambah 17, ditambah 13, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4. Maka hasilnya didapatkan 61. Dan kita menjumlahkan hasil dari FI dikali XI, yaitu 73,5 ditambah 344,5 ditambah 722,5 ditambah 760,5 ditambah 223,5 ditambah 362 ditambah 426. Dan didapatkan hasilnya yaitu 2912,5. Lalu di sini kita mencari X-bar-nya. Cara mencari X-bar yaitu hasil dari FI dikali XI dibagi dengan frekuensi, yaitu 2912,5 dibagi 61. Dan hasilnya adalah 47,74. Lalu kita mencari tanda mutlak XI min X-bar tanda mutlak. Cara mencarinya adalah dengan cara nilai XI atau nilai tengah, yaitu 10,5 dikurangi X-bar atau nilai rata-rata, yaitu jadi 10,5 dikurangi 47,74 dan hasilnya adalah 37,24. Lalu bawahnya 26,5 dikurangi 47,74, hasilnya adalah 21,24. Bawahnya 42,5 dikurangi 47,74 dan hasilnya 5,24. Bawahnya 58,5 dikurangi 47,74 dan hasilnya 10,76. Lalu 74,5 dikurangi 47,74, hasilnya 26,76. Lalu 90,5 dikurangi 47,74, hasilnya 42,76. Bawahnya 106,5 dikurangi 47,74 dan didapatkan hasil 58,76. Lalu kita mencari FI tanda mutlak XI min X-bar tanda mutlak. Caranya yaitu FI, yaitu frekuensi XI min X-bar. Pertama-tama kita mencari frekuensinya. Yang pertama dengan frekuensi 7. Dan XI min X-bar-nya adalah 37,24. Jadi 7 dikali 37,24 yaitu 260,68. Lalu yang kedua, frekuensinya 13. XI min X-bar-nya 21,24. Jadi 13 dikali 21,24 yaitu 276,12. Bawahnya frekuensinya 17 dan XI min X-bar-nya 5,24. Jadi 17 dikali 5,24 didapatkan hasil 89,08. Bawahnya 13 dikali 10,76 dan didapatkan hasil 139,88. Di bawahnya 3 dikali 26,76 dan didapatkan hasil 80,28. Di bawahnya lagi 4 dan XI min X-bar-nya 42,76 dan didapatkan hasil 171,04. Dan yang terakhir, frekuensi 4 XI min X-bar-nya 58,76. Jadi 4 dikali 58,76 adalah 235,04. Lalu kita menjumlahkan hasil dari FI tanda mutlak XI min X-bar, yaitu 260,68 ditambah 276,12 ditambah 89,08 ditambah 139,88 ditambah 80,28 ditambah 171,04 ditambah 235,04 dan dapatkan hasil 1252,12.
Lalu kita bisa langsung mencari simpangan rata-ratanya, yaitu SR sama dengan hasil dari frekuensi tanda mutlak X I min X bar, yaitu 1252,12 dibagi dengan frekuensi, yaitu 61, dan didapatkan hasil 20,52. Jadi hasil dari simpangan rata-rata data berkelompok kasus aktif COVID bulan Juni sampai Juli adalah 20,52. Selanjutnya kita akan membahas simpangan baku data kelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai K, per sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai K. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah mencari FI dikali XI. Jadi di sini kita tinggal menyalinnya saja. Lalu kita mencari X-bar-nya. Karena di pembahasan sebelumnya kita sudah mencari X-bar, jadi di sini saya tidak akan menjelaskannya lagi dan saya akan langsung menuliskannya. X-bar-nya yaitu 47,74. Sekarang kita tinggal mencari XI min X bar kuadrat. Caranya yaitu XI 10,5 dikurangi 47,74, yaitu min 37,24. Lalu kita kuadratkan dan didapatkan hasil 1386,81. Yang kedua, 26,5 dikurangi 47,74. Didapatkan hasil min 21,24. Lalu kita kuadratkan dan hasilnya yaitu 451,13. Yang ketiga, 42,5 dikurangi 47,74. Didapatkan hasil min 5,24. Lalu kita kuadratkan dan hasilnya yaitu 27,45. Bawahnya yang nomor 4, 58,5 dikurangi 47,74. Didapatkan hasil 10,76. Lalu kita kuadratkan dan hasilnya yaitu 115,77. Yang kelima, 74,5 dikurangi 47,74. Mendapatkan hasil 26,76 dan kita kuadratkan sehingga hasilnya yaitu 716,09. Yang keenam, 90,5 dikurangi 47,74. Hasilnya 42,76. Lalu kita kuadratkan menjadi 1828,41. Yang ketujuh, 106,5 dikurangi 47,74. Mendapatkan hasil 58,76. Dan kita kuadratkan menjadi 3452,73. Lalu selanjutnya kita mencari FI dikali XI min X bar. Caranya yaitu FI frekuensinya adalah 7 dikali XI min X bar. XI min X barnya adalah 1386,81. Jadi 7 dikali 1386,81 yaitu 9707,67. Yang kedua, frekuensi 13 dikali XI min X barnya 451,13 dan mendapatkan hasil 5864,69. Lalu yang ketiga, frekuensi 17 XI min X bar 27,45. Lalu kita kalikan dan mendapatkan hasil 466,65. Yang keempat, 13 dikali 115,77 dan hasilnya 1505,01. Yang kelima, 3 dikali 716,09 dan hasilnya 2148,27. Yang keenam, 4 dikali 1828,41 hasilnya 7313,64. Yang ketujuh, 4 dikali 3452,73 dan hasilnya 13.810,92. Dari hasil tersebut,
kita jumlahkan, yaitu 9.707,67 ditambah 5.864,69 ditambah 466,65 ditambah 1.505,01 ditambah 2.148,27 ditambah 7.313,64 ditambah 13.810,92 dan hasilnya kita dapatkan 40.816,85. Setelah itu kita bisa mencari simpangan rata-ratanya, yaitu S sama dengan akar dari FI dikali XI min X bar, yaitu 40.816,85 dibagi dengan frekuensinya, yaitu 61. Jadi 40.816,85 dibagi 61 mendapatkan hasil akar dari 669,12, yaitu 25,86. Jadi simpangan baku kasus aktif COVID-nya adalah 25,86. Materi selanjutnya kita akan membahas variansi atau ragam data kelompok. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai K, dibagi sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai K. Tabel di bawah ini yaitu sama dengan tabel dari simpangan baku, karena rumus tersebut masih berkaitan dengan rumus dari simpangan baku. Lalu kita mencari X bar-nya, yaitu X bar sama dengan 2912,5 dibagi 61 dan didapatkan hasil 47,74. Selanjutnya kita akan mencari variansi atau ragamnya, yaitu variansi sama dengan hasil dari FI dikali XI min X bar dibagi dengan frekuensi, yaitu 40.816,85 dibagi 61 dan didapatkan hasil 669,12. Jadi hasil dari variansi atau ragam data kelompok kasus aktif COVID adalah 669,12. Cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.